dari 2004 itu rumah sakit yang disebutkan 14 itu yang mana ada memang daftar untuk jaringan listrik tadi. Ini kita proses, kita punya standar, punya target sampai tahun 2025 ya, seperti ini gambaran. Kita selanjutnya. Nah, Bapak, jadi dampak implementasi TRIS tadi akan berimbas kalau dari rumah sakit adalah pengurangan jumlah tempat tidur. Karena maksimalkan tadi bagaimana yang bangsa akan pergi ke suatu daerah isinya tuh ada 20 tempat tidur. Jadi satu ruang rawat ketika privasi pasien tidak ada seperti itu kasihan. Ya, jadi makanya kita lihat jumlah tempat tidur di kelas 1, 2, 3 sebelum TRIS itu jumlahnya sekian ya, seperti itu. Ada kemudian yang jumlah tempat tidur setelah diterapkan TRIS ya berkurangnya ada 2 rumah sakit jiwa di lapangan keluarga seperti kita tadi. Nah, totalnya setelah kurang lebih hanya 9% yang baru relokasi seperti itu. Jadi kebayang ya, ini juga melihat bahwa saat ini bor nasional setiap rumah sakit yang biasanya kurang itu adalah ICU, jujur ICU orang biasanya butuh. Padahal dirangkum di PP 40 juta ada 10% dari total tempat tidur untuk ICU. Nah ini yang kita lakukan ya. Jadi rata-rata menurut kita masih 47,96% seluruh Indonesia. Nah yang saat ini menjadi masalah itu kan datangnya kadang-kadang ke rumah sakit tertentu saja. Makanya Kementerian Kesehatan saat ini dengan program pengakuan dengan 10 layanan prioritas mulai dari jantung, kanker, stroke, neuro, seperti itu kita kaji yang mana yang banyak menimbulkan pembiayaan. Kemudian yang kedua menimbulkan kematian. Itu dikelompokkan. Makanya dengan program tadi kita akan menyebar alat-alat dan SDM untuk supaya tidak ada penumpukan mulai dari kabupaten kota. Jadi TRIS ini di luar TRIS kita juga membuat program-program agar penyebaran itu merata. Jadi di luar itu juga mulai dari 500 kita punya 514 kabupaten kota. Itu akan kita kasih mampu melaksanakan kateterisasi jantung, kemudian juga untuk stroke, kemudian neuro, termasuk kanker. Kanker itu di 514 kabupaten kota akan bisa melaksanakan kemoterapi. Jadi akan dikasih sitotoksikabinet. Kita siapkan sitotoksikabinet, kemudian juga kita siapkan SDM. Jadi tidak lagi selama ini misalnya saya di Kalimantan Barat. Dulu yang ada itu satu-satunya sudah punya provinsi. Sekarang kita ada 13 kabupaten kota kita sebar saat ini. Itu target kita sampai tahun 2027. Nah harapannya yang tadi pengurangan tadi kita urai sehingga tidak ada penumpukan dan pengurangan. Di satu sisi secara keuangan rumah sakit dengan adanya peningkatan pelayanan otomatis pendapatan juga menambah. Ini ada proses kita melakukan konsolidasi. Itu harapannya. Sehingga teman-teman pasien-pasien akan mulai dari satu fasilitas pelayanan yang akan dapat. Kedua, pelayanan tadi juga kita tingkatkan. Jadi dengan saat ini baik itu SDM, sarana prasarana itu ditingkatkan. Karena kebetulan juga program pengakuan itu saya juga Pak. Jadi memang desainnya itu harus sengaja seperti itu. Karena membawa rumah sakit. Nah, saat ini yang kita lakukan seperti
Malaysia dan sebagainya. Saya sampaikan banyak orang anggap global keluar. Ya, nah ini kita tingkatkan. Jadi mutu layanan ketika Pak Jokowi kan itu yang saya bilang bahwa saya harus memagari Indonesia, ya, memagari bagaimana pelayanan kita berdaulat di negara itu. Dan ini suatu proses yang harus kita lakukan bersama. Kami juga menghitung uang kita yang keluar ke Malaysia, ke Singapura, daripada uang kita keluar ke sana, tapi kita bantu negara kita ini untuk meningkatkan fasilitas seperti itu. Nah ini yang dapat saya sampaikan selanjutnya. Nah ini kita berusaha membantu dengan berbagai macam cara. Kami juga memotret kemampuan fiskal dari daerah, kemampuan dari rumah sakit swasta dan sekian banyak yang punya semua. Yang kita perlu nanti kita duduk sama. Dan memang nggak mampu itu ya bantu kita. Tapi kalau dia mampu, orang bilang kan aku saya istilahnya saya rugi, saya berani karena saya pernah punya seperti itu. Di mana kita memberikan kenyamanan, fasilitas nggak perlu jualan. Masalah itu dari mulut ke mulut akan datang kok. Dan ketika dokter yang mendapat kesejahteraan dia akan datang dulu manis di situ. Nah ini proses yang harus kita lakukan bersama untuk meningkatkan pelayanan di Indonesia. Selanjutnya, nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan sebatas saya selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Pendidikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang belum perlu buat kapasitas saya, mungkin nanti saya dapat. Terima kasih. Saya mohon maaf dan kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu untuk paparannya. Cukup menarik ya. Jadi mungkin ada beberapa poin yang bisa diambil bahwa sebenarnya implementasi kris ini sudah suatu amanah dan regulasi ya Bu. Jadi bukan tiba-tiba hadir ternyata, karena sudah ada dari UU 40 tahun 2004. Oke, dan kita mungkin lanjutkan kepada Ketua DJSN Bapak Dr. Didi Agus Sumarto. tahun 2024 khususnya
tentang pasal yang berkaitan dengan grace. Tetapi juga saya ingatkan kepada teman-teman bahwa Perpres 59 itu isinya tidak hanya masalah grace yang berpihak kepada pekerja. Yang penting adalah satu, bahwa pekerja yang di PHK 6 bulan kemudian masih bisa menggunakan itu yang perlu diari, itu perlu menjadi bagian penting itu ya. Itu harus dipertegas benar. Ada 3 hal itu harus dipertegas benar loh. Karena sama ini kita kasihan karena ada semacam tricky sehingga teman-teman tidak bisa menggunakan. Menurut saya itu harus dipertegas. Di mana implementasinya pasal itu? Kan itu ada kalau ada pembelian antara pekerja sama industri sama pemberi kerja. Nah itu menurut saya juga bagian penting yang sedang kita pikirkan gimana supaya tidak disiatak sih juga pekerja tidak bisa. Kasihan selama ini juga bisa. Pasal berapa tentang hal itu disiatak betul. Jangan sampai itu tidak terlaksana. Ya, lagi lain kali diskusi tentang khusus pasal itu lebih bagus lagi. Ya, oke. Baik, lanjut mungkin ada beberapa slide yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu menjadi kamar rawat inap standar, itu standar kamar yang dijelaskan. Kemudian di Perpres 59 itu tentang bagaimana bisa menjamin kita semua serikat pekerja, pakar pekerja yang di PHK masih bisa menggunakan hak tentang jaminan kesehatan nasionalnya. Yang ketiga lagi adalah yang ketiga bahwa sekarang ini bisa di-screening awal Bapak Ibu 14 penyakit utama yang biasanya menyebabkan sakit yang berat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian diharuskan pelayanan yang mengharuskan pasiennya harus di-screening 14 penyakit utama. Macam-macam. Ya, itu ada. Baik, tentang hal ini Bapak Ibu sekalian sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Gigi Yuli tadi, Bu Sari, Bu Sari itu ulang-ulang tentang hal ini. Dari kita ini sebenarnya mengemban amanat kita 20 tahun yang lalu, tahun 2004. Ya, kemudian demo-demonya pada tahun 2011. Jadi aku tanya serikat pekerja dari ini. Jadi sebenarnya sekarang kita sudah menikmati betul area kerja kita yang dulu itu. Secara kita itu bagaimana kita bisa menikmati jaminan kesehatan nasional. Dan saya kira jaminan kesehatan nasional harus diteruskan, jangan sampai tidak diteruskan. Ya, satu diteruskan. Yang kedua kualitasnya harus naik. Iurannya ada ya kan kita kan banyak gitu ya. Iurannya karena ini undang-undang maka iurannya harus kita ini. Sekarang ini akan ada proses ya, iso kan karena ekonomi tapi kan macam-macam nanti tapi belum dibahas. Jadi memang Perpres ini Perpres 59 menegaskan kembali bahwa sebaiknya kualitas layanan kita soal kamar selain kalau soal pelayanan medisnya itu kan berkembang terus. Tapi kamar kita minimal 12 rakyat. Jangan sampai ada yang di daerah mana tempat tidurnya cuma semeter kayu, apa itu tempat tidur kayu nggak sih dinaikkan turunkan, kan jaraknya mepet-mepet, terus kode ini maaf ting bentok, apa ting bentok, ya kan Anda pegang semua, nanti saudara yang mau pegang ini tidak kurang tipes, hepatitis semua tidak. Kualitas kode pun sudah jelas. Kualitas penyinaran kalau boleh saya cuma jelas kisah-kisah contoh ini. Paham itu? Terima kasih kita sama-sama. Putrinya itu meninggal gara-gara setelah melahirkan di ruang kamar tidak jelas bahwa ibunya darah karena tidak 200 lumen ini ya penerangannya kurang jelas selain juga jadi hal-hal ini tidak terlalu banyak dengan yang lain tidak tercermati dengan baik. Kalau orang banyak kita ngamati anaknya 6 sama anaknya 4 lebih enak kita sebenarnya kita ngamati 2 subjek sama ngamati berapa subjek gimana pasti akan lebih cermat dan lebih tepat pada penulisan.
dia ngomong dia rumah sakitnya ini siapa yang sudah ada di sini. Karena itu Presiden mendorong fasilitas yang belum memenuhi standar secepatnya naik, karena tarif rumah sakitnya sudah dinaikkan selama 4 tahun sudah 2 kali, tapi iuran yang sudah naik 2 kali belum pernah naik. Dan saya sebenarnya gini, jangan ditarik rumah sakit dan dinaik. Nanti Bu ini akan disebutkan PBN di rumah sakit ya. Yang mungkin ada datanya ada di situ. Jadi momen kita sebetulnya mendorong semua rasa sakit itu memperbaiki kualitas kamarnya, sehingga investor tidak takut kalau SDM-nya rumah sakit kesehatan melihat kamar. Itu. Oke, next. Slide saya. Ini proses pentahapan. Jadi tahapan fresh atau menkes tentang tracing. Sekarang ini yang barusan yang 2-3 tahun lalu kita evaluasi, kita uji cobakan tentang melalui peraturan Dirjen, ya, misalnya mari Dirjen, dan nanti harusnya tidak cukup, harus permenkes, ya, dilakukan monitoring dan evaluasi bagaimana apa. Nah sekarang ini sedang proses antara kepesertaan kemudian manfaatnya Bapak Ibu semua apa manfaatnya, tidak sebutkan ya setelah didengarkan atau pemanggilan gitu ya dan sebagainya, kemudian ada screening dan sebagainya manfaat, kemudian tarik rumah sakit, jangan dulu antara tarik dan tarik itu artinya rumah sakit tentunya bagaimana seberapa dan sebagainya, kan ada datanya maksudnya enggak itu apa ada maksudnya, kemudian baru ini siklus 4 ini kepesertaan, manfaat, tarif, dan iuran itu nanti menjadi satu tarik yang atas untuk mengambil kebijakan berikutnya. Dan ini membutuhkan datanya dari BPJS, datanya dari BPJS. Itu nanti akan kita gunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau waktu saya ini gambaran adanya